Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat masih bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam musibah atau penyakit yang melanda negeri kita ini. Baiklah, kita kembali pada materi redox ya. Jadi kemarin itu pekan lalu khusus untuk kelas TSM dengan kelas LK. Jadi pada kesempatan ini kita telah membahas pekan lalu kita sudah membahas tentang bilangan oksidasi ya. Bagaimana kita menentukan suatu bilok, suatu unsur dalam suatu senyawa. Jadi bicara tentang bilangan oksidasi, pasti kita bicara tentang reaksi oksidasi, reaksi redox atau reaksi oksidasi reduksi. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya redox ini terbagi atas dua, yaitu oksidasi dan reduksi. Oksidasi itu melepaskan, ada beberapa pengertiannya, dia melepaskan atom H atau mengikat atom O. Kemudian yang kedua, reaksi oksidasi itu terjadi adanya pelepasan elektron. Dan yang ketiga, oksidasi itu terjadi apabila ada kenaikan bilangan oksidasi. Nah, ini kita jadi terpaut oleh reaksi oksidasi, ada peningkatan bilangan oksidasi. Jadi sebelum reaksi dan sesudah reaksi itu terjadi peningkatan oksidasi atau kenaikan biloks. Yang kedua adalah di reaksi reduksi. Apabila terjadi pengikatan atom H ya, yang tadinya dia melepas, dia mengikat ya. Nanti tidak ada menjadi ada, berarti itu merupakan reaksi reduksi dan adanya terjadi pelepasan atom oksigen. Yang kedua adalah penangkapan elektron. Nah, jadi ada penangkapan elektron. Sehingga terjadinya penangkapan elektron sehingga adanya penurunan bilangan oksidasi. Nah, jadi kalau satu unsur terjadi pengurangan oksidasi biloks, itu merupakan reaksi reduksi. Adapun yang menjadi zat yang mengalami reduksi itu merupakan oksidator. Kebalikannya, zat yang mengalami oksidasi berarti dia reduktor. Nah, kita lihat contoh ini, Cu menjadi Cu2+. Jadi ini ada peningkatan biloks ya. Yang di sini Cu tadi unsur yang minggu lalu kita bicarakan. Unsur bebas itu bilangan oksidasinya adalah 0. Kemudian di sini terjadi peningkatan oksidasi sehingga dia merupakan reaksi oksidasi, sama dengan ini juga ya. Jadi 0 menjadi 2+. Nah, kebalikannya Cl2. Di sini Cl2 gas klor ini 0. Di sini biloksnya -2. Nah, jadi 0 menjadi -2 berarti terjadi penurunan biloks. Nah, makanya dia merupakan reaksi reduksi. Ini juga ya, 2+ menjadi 0. Penurunan biloks. 2+ menjadi 0. Berarti reduksi. Nah, kita lihat penggolongan reaksi berdasarkan perubahan biloks. Ya.
Jadi kita ada di sini suatu contoh pada reaksi ini bilangan BO itu bilangan oksidasi. Setiap unsur dalam reaksi tidak berubah atau tetap. Nah, berarti dia bukan redoks. Kalau dia reaksinya biloxnya itu tidak terjadi perubahan, maka dia bukan merupakan reaksi oksidasi. Contoh ya, Ca di sini 2+, O di sini -2 ya. Oksigen selalu -2 ya. Nah, H+, berarti H+1 Cl minus. Nah, ini tidak ada perubahan. Jadi tadi 2 menjadi 2+, nah itu tidak terjadi. Cl juga begitu, -1 juga -1. Jadi 2+. Di sini Cl-nya -2 ya di sini ya. Cl2. Sama ini tidak ada perubahan. Jadi merupakan tidak terjadi perubahan bilox. Yang kedua, ini merupakan reaksi redox karena terjadi peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Kita lihat contohnya. Fe(H2SO4) menjadi FeSO4 tambah H2. Kita lihat di sini, Fe unsur bebas berarti 0. Kemudian H2SO4 hanya +1, S-nya 6, O-nya 4 ya. Jadi sudah setara. Di sini biloxnya +2 ya. Hanya 1 tapi dia 2, dikalikan 2 menjadi 2+. S-nya di sini O-nya dulu ditentukan ya. O-nya 4 -2 dikali 4 berarti -8, maka harus +6 S-nya supaya netral ya. Jadi 2 tambah 6 jadi +8, sedangkan ini 4 dikali -2 berarti -8, jadi setara. Nah, kita lihat di sini lagi. Jadi ini sama F +2. Nah, Fe-nya di sini sudah berubah menjadi +2. Yang tadinya 0 menjadi +2, maka ia terjadi peningkatan bilox, makanya dia oksidasi. BO-nya naik, bilang oksidasinya naik. Sedangkan di sini H2-nya di sini tadi dia asal mulanya +1 menjadi 0, berarti dia reduksi. Nah, keterangan H2SO4 merupakan oksidator, berarti dia reaksi reduksi ya. Reduktor Fe berarti reaksi oksidasi. Hasil reduksinya H2, hasil oksidasinya Fe2SO4 ya. Adapun reaksi autoredox ini ya, dia terjadi dua-dua sama-sama, dia menjadi oksidator maupun dia menjadi reduktor. Jadi ini 0 menjadi -1, jadi 0 menjadi +5, jadi dia mengalami reduksi, dia juga mengalami oksidasi. Ini auto. Reaksi kontraporsionasi, hasil oksidasi maupun hasil reduksi merupakan zat yang sama. Ini kebalikannya tadi. Jadi 0 menjadi 0 ini ya. Jadi dia hasilnya ini kalau ini tadi dia reaksi awalnya ya. Nah, ini ada latihan 1 sampai 2 ya. 1 ini A, B, dan ini tentukan autoredox atau bukan, jelaskan. Jadi dijawab sesuai ini tadi ya, tulis keterangannya dan dituliskan ditanda panahkan saja ya. Jadi nah, demikian penjelasan kita pada pertemuan kita pada kesempatan ini. Tugasnya tolong dijawab ya. Kalau ada yang kurang mengerti ditanyakan. Like dan subscribe, dan absen bisa di kolom komentar.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.